Hi. 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 Hello guys, let me introduce myself. Namaku adalah Billy Kurniawanukito. Aku berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Aku mengambil jurusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Anak Usia Dini. Hai guys, welcome to channel Billy Sam. Guru Billy. Kali ini kita akan membahas tentang teori. Susah ya pasti kak? No, no. Tidak ada kata susah dalam belajar. Kita semua pasti bisa kok. Yuk, kita coba belajar sekarang. Let's go. Kita mulai dari teori perkembangan. Teori perkembangan diciptakan oleh Bapak Piaget. Bapak Piaget juga punya pendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuannya melalui interaksi lingkungan. Anak-anak juga tidak menerima pengetahuan secara pasif, tapi juga secara aktif untuk mencari pengetahuannya. Piaget juga menguraikan 3 pemikiran anak. Yang pertama adalah asimilasi, akomodasi, dan terakhir keseimbangan. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah ketika ada informasi baru yang dimasukkan ke dalam bagan yang sudah ada. Contohnya apa sih? Ketika anak melihat burung kenari, maka ia sudah memberi label kepada burung tersebut. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah kebalikan dari asimilasi. Jadi, akomodasi adalah pergantian bagan yang tidak cocok dengan informasi yang baru. Contohnya adalah ketika melihat burung unta, anak mengubah pemikiran tentang label burung tersebut. Lalu, apa itu keseimbangan? Keseimbangan terjadi ketika kognisi seseorang berkembang dari tahap satu ke tahap berikutnya. Dengan ini, seseorang berkembang pengetahuannya tidak secara pasif saja, tetapi secara aktif juga. Menurut Piaget, saat anak bermain tidak hanya belajar dari sesuatu yang baru, tetapi mereka juga menampilkan keterampilan yang baru. Lalu, permainan apa sih untuk memperkuat keterampilan tersebut? Yuk kita saksikan. Pinky, bisakah kamu memberi penjelasan tentang telur kepada teman dan guru-guru di depan kelas? Baik, Bu. Jadi teman-teman, anggap ya bola ini itu telur. Nah, telur ini bentuknya seperti bulat, dan kata mamaku kalau dipecahkan itu telurnya cair. Nah, telur itu bisa dibuat makan loh, bisa kita atur sama mata sapi. Jadi kita kalau pegang telur harus hati-hati ya. Wow. Menurut Piaget, bermain juga menentukan kecerdasan seseorang. Contohnya, bila jika anak mengalami keterbelakangan mental, contohnya pada usia umur 17 tahun, maka cara bermainnya seperti anak prasekolah, karena ia tidak mampu mengikuti permainan pada umurnya. Nah, sebaliknya, jika anak cerdas, maka ia akan mengikuti permainan atau melebihi umur bermainnya. Seperti ia mungkin bermain dengan cara menggunakan strategi dengan pemikiran otaknya. Dan biasanya anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata pada umurnya, ia akan lebih banyak berteman dengan anak yang lebih tua daripada usianya. Teori pengaruh. Apa sih teori pengaruh itu? Teori pengaruh ketika anak sedang berkembang, maka ia akan memengaruhi area satu dengan area lainnya. Contohnya adalah ketika anak menjadi gesit, maka ia melakukan banyak hal-hal kemungkinan untuk melakukan eksplorasi dan belajar tentang lingkungannya. Anak-anak yang merasakan bahwa mereka belajar dengan sukses dan merasa yakin tentang kemampuan fisik mereka, itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Anak-anak yang mampu mengendalikan perilaku mereka dan dapat bersosialisasi dengan orang lain, di mana hal ini mempengaruhi perkembangan intelektual mereka. Perkembangan fisik, emosional, sosial, dan perkembangan intelektual biasanya selalu berkaitan. Teori maturasionis. Teori maturasionis juga disebut sebagai teori kematangan. Anak diumpamakan seperti benih yang ditabur. Untuk menghasilkan buah yang baik, maka diberilah air, lahan, dan sinar matahari untuk menghasilkan buah yang baik. Menurut teori maturasionis, pengalaman merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan anak. Teori maturasionis juga mempercayai bahwa perkembangan sosial, emosi, fisik, dan intelektual setiap anak berbeda-beda tahapan berkembangnya. Teori ini mengatakan bahwa anak akan mengembangkan potensinya secara maksimal jika ditempatkan di lingkungan yang optimal. Perkembangan anak akan melambat jika mereka tidak ditempatkan di lingkungan yang sesuai.
Menurut teori maturasionis, perkembangan anak pada tentunya paling utama adalah hal kesuksesan sosial dan perkembangan intelektual, terutama di dalam lingkungan sekolah. Menurut teori maturasionis, anak-anak akan mempunyai kesukaran saat berada di sekolah. Itu terjadi karena di suatu kelas ada anak-anak yang memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Teori psikoanalisis pertama kali diciptakan oleh Bapak Freud. Bapak Freud memandang bahwa bermain sama dengan fantasi dan lamunan. Melalui bermain dan fantasi, anak-anak dapat memproyeksikan harapan-harapan dan konflik pribadi. Dengan demikian, Freud mempercayai bahwa bermain memegang peranan penting dalam perkembangan emosi anak. Melalui bermain, anak dapat mengeluarkan perasaan negatif, seperti traumatik, pengalaman yang tidak menyenangkan, dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam hidupnya melalui bermain. Melalui bermain, anak dapat mengambil peran aktif sebagai pemeran dengan memindahkan perasaan negatifnya kepada barang atau objek pengganti. Contohnya, kenapa kamu nakal? Kamu nakal. Bapak akan hukum kamu. Dalam hal ini, Freud tidak mengemukakan pengertian bermain, tetapi memandang bermain sebagai cara anak untuk mengatasi masalahnya. Pandangan Freud akhirnya memberi ilham pada ahli jiwa dengan menggunakan alat bermain sebagai alat diagnosa terhadap masalah anak dan sebagai sarana mengobati jiwa anak melalui terapi bermain. Hai guys, terima kasih telah mendengarkan Billy Sam. Semoga ilmu ini bermanfaat dan maaf jika ada salah kata dan perbuatan serta yang tidak menyenangkan. Dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan like. Share juga ya. Dadah.